نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والعروس والعافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع توق الهدى والعافية والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali Allah telah menetapkan takdirnya kepada kita semua untuk melaksanakan tadinya salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang kesemua itu adalah berkat taufik hidayah dan inayah Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat dunia kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirah bil maghfirah insyaallah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini adalah hari yang ke-29 daripada bulan Rabiul Awal, bulan daripada kelahirannya. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu dan selalu disampaikan oleh Allah kepada beliau beserta sahabat, keluarga serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, matlabul arifina minallahi ta'ala, yang dituntut oleh orang yang arifin, yaitu orang yang ma'rifat kepada Allah, adalah tuntutannya kepada Allah yang pertama as-sidqu fil ubudiyah, yaitu benar dalam kehambaan.
bersungguh-sungguh dalam kehambaannya kepada Allah. Yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dan mendirikan segala hak-hak ketuhanan, yaitu hak Tuhannya, itu hak Allah Jalla wa'ala. Ada dua tuntutan orang arifin. Yang pertama adalah as-sidqu fil ubudiyah, bersungguh-sungguh dalam kehambaannya. Di dalam surah Al-Bayyinah disebutkan, firman Allah yang mulia menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu menyembah Allah kecuali dalam keadaan mukhlisin, yaitu ikhlas murni tanpa ada campuran. Ikhlas murni tanpa ada campuran. Lahuddin hunafa, baginya itu agama yang lurus. Maksud agama yang lurus artinya tidak berbelak-belok, tidak menyimpang, baik itu akidah ataupun kemurnian hatinya dalam kehambaannya kepada Allah. Kalaulah saja perumpamaan seorang anak kecil yang dititipkan oleh ayahnya uang sangu untuk belanja ketika dia menjalankan sekolah, ataupun ketika sekolahnya disangui duit oleh abahnya. Namun abahnya nitip pesan lawan si anak, nak, namunnya ada orang yang minta-minta tuh, nak, di muka gerbang sekolah tuh biasanya ada nakai. Jangan kada ingat sisihkan sedikit duit yang abah bari ini, gasan inya. Masuk sekolah, dilihatnya gak ada waktu. Bolehkan sekolah ada. Ingat pesan abahnya, duit masih ada, dijulungnya itu duit kepada orang yang minta-minta tadi. Abahnya melihat ketika menjemput apa yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya pun ketika ditanya oleh abahnya, nak, kayak apa tadi? Sudahlah, sudah, bah. Si anak pun sadar dan berkata lawan abahnya, abah yang menyangui, ya kan? Abah yang memberi duit, ulun yang bersedekah, ya kan? Kayak itu bahasa kekanakan. Tapi pada hakikatnya yang ulun julung juga duit abah, ya kan? Yang ulun julung ke sidin tadi duit pian juga bahai. Ulun ada di dunia karena pian lawan mama bahai, ujar si anak. Ini contoh. Begitu juga orang yang murni dalam kehambaan, ujarnya, ya Allah yang nolongi ulun sembahyang dia, ya kan? Habis itu pulang, yang pian jadikan ulun sebagai hamba adalah pilihan pian. Masa ulun mau nuntut apa selain pian? Sedangkan semua ini adalah karena pian. Semua ini adalah pertolongan pian. Ini tuntutan orang arifin. Tuntutan orang ma'rifat, dia kada lagi memandang sembahyang, terbayang yang namanya bidadari, terbayang yang namanya pahala, terbayang namanya surga, ada lagi. Ini orang bubuhan ahli ma'rifat. Kita masih makomnya ya, kalaulah ada harapan hendak surga, ada rasa takut dengan neraka, itu kita. Lalu kita diberikan pengajaran melewati ilmu ini supaya kita itu tahu diri bahwa kita ini masih jauh dibandingkan mereka. Disuruh belajar bukan hanya untuk meningkatkan kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Tak ada manfaatnya bilangan rakaat yang kita lakukan kalau kualitasnya nol. Puasa kita yang kita laksanakan
seberapa banyak umpama dia melaksanakan puasa Nabi Daud, ya kan? Bahalat sehari, masya Allah. Tak terhitung dia sudah puasa, tapi tingkatan kita sadari kita masih mengharap pahala, masih mengharap surga. Apakah ada boleh Ustaz? Boleh, disuruh kita mengharap itu. Cuman dibandingkan dengan mereka yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat, nah, ini supaya kita tahu mereka kada ada lagi garat atau tujuan ke situ, tidak ada lagi. Hanya semata ujarnya yang ulun minta, kayak apa ulun ini bisa menjadi hamba yang jujur. Pian yang nolong ulun sembahyang itu gin sudah nikmat yang sangat luar biasa. Masa ulun meminta lagi upah? Allah. Maka kalau sudah kita dudukkan seperti itu, yang mana kita tahu makam kita belum sampai ke situ, tapi terus belajar memahami tentang hal itu, mudah-mudahan Allah memberikan jalan sampai kepada makam itu. Allah, tidakkah isyarat, tanda atau alamat itu selalu saja ada buat kita jadikan sebagai motivasi? Contoh, orang itu bisa menyupir, ilmu menyupirnya ada, tapi nya kada bisi mobil. Nya bisa nyupir, tapi nya kada bisi mobil. Tapi karena isyarat orang itu diberikan oleh Allah ilmu menyupir, suatu saat dia pasti tercapai yang namanya mobil. Asal usulnya pun menyupir belajar melewati perantara adanya mobil, kan begitu. Tapi nya kada merasa dan memang kada mempunyai mobil. Pian bisa lah nyupir, bisa tapi ada bisi mobil lo, tuh pakai mobil lo, supir akan, tak pakai ilmunya. Pian bisa lah nyupir, bisa, tapi nggak bisa mobil. Tuh nah kebetulan kawan kita ada kecelakaan, bawakan gitu ke rumah sakit. Ya kan? Tuh nah ada acara ziarah, kawalah nyupirakan dia. Ilmunya terpakai, walaupun ada bisian mobil. Artinya segala sesuatu yang kita ambil dalam setiap kajian-kajian ilmu agama, husnudzon di dalam hati kepada Allah, ya Allah, pian yang tunjuki ulun untuk belajar ilmu ini. Berarti isyaratnya mudah-mudahan pian dua yang memakaikan ilmu ini lawan ulun. Mudah-mudahan mudah-mudahan amin. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Kesungguhan di makom hamba ini makom yang tinggi. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra disebutkan kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba lihat maknanya secara hakikat, secara hikmah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa Allah mencantumkan kalimat hamba, bukan bi rasulihi, bukan dengan kalimat ataupun sebutan kepada Nabi itu dengan titelnya, tapi disebutkan dengan hambanya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalau kita tuh mau naik ke atas, tundukkan diri kita sehamba-hamba mungkin. Pian pakai kendaraan Bapak Ibu, naik jembatan, ya kan? Itu giginya diturunkan kah, dinaikkan kah? Jamaah, giginya diturunkan kah, dinaikkan kah? Diturunkan. Supaya apa? Supaya kendaraan naik. Begitu juga kalau pian ingin naik pangkat pian, derajat pian di sisi Allah, turunkan kesombongan kita, turunkan keegoan kita, turunkan diri kita sehamba-hambanya, maka Allah angkat laksana yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi kita.
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dengan hambanya yang Allah berikan tadi di dalam surah Al-Isra, diangkatlah Nabi kita. Dijalankanlah Nabi kita minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arajahu ila samawati al-ula hatta ila sidratil muntaha wa ila hadratillahil a'la. Allah. Ini semakin kita mampu Bapak Ibu menata hati kita untuk memahami kita ini hamba. Lambat laun pelan-pelan kita akan hilang yang namanya sifat kesombongan pada diri. Ya Allah. Pian kau baca sholawat seribuan setiap hari. Pian katakan, aku bisa bersolawat. Asalnya seperti itu. Aku bisa bersolawat. Ya. Lambat laun, pian pahami arti cinta. Solawat terucap karena cinta. Dalam perkataan ulama, tidaklah umat Nabi Muhammad itu mencintai Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad sudah mencintainya. Kan begitu. Tidaklah kita itu Bapak Ibu merindukan Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad sudah merindukan kita. Salah satu tandanya Nabi Muhammad rindu dengan kita, kita itu ditarik oleh kerinduan Nabi Muhammad hingga kita bisa rindu dengan beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kadang kalau kita menyombongkan diri, aku rindu lawan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rindu lawan kita, kita bisa rindu dengan Nabi Muhammad. Bukan kita. Aku bisa cinta dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cinta dengan kita, kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya dzatiyah bukan sababiyah. Dzatiyah itu bukan karena sebab. Kalau Ipin katakan Nabi Muhammad mulia karena sebab akhlaknya mulia, akhlak itu menjadi mulia karena ada pada diri Nabi Muhammad. Itu bahasa yang pas. Kenapa? Kemuliaan beliau dzatiyah. Kalau kita sebab, kenapa pian jadi mulia? Karena diberi pangkat. Kenapa pian jadi mulia? Karena diberi ilmu. Kenapa pian jadi mulia? Karena pian dijadikan umat Nabi Muhammad. Allah. Tapi tidak kepada Nabi kita Muhammad yang kemuliaannya Allah jadikan dzatiyah secara zatnya, fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin, dinisbahkan kepada zatnya, maka kemuliaan itu sudah ada pada wujud zatnya, dada yang kayak kita. Ibu, kenapa jadi mulia? Dituntun oleh imam yang mulia. Anak, alhamdulillah kenapa jadi mulia? Karena abahnya yang menundukkan atau mamanya yang menundukkan di jalan yang mulia. Ada aja sebabnya. Pian kenapa jadi harum? Karena pakai minyak harum. Tapi tidak kepada Nabi kita Muhammad. Minyak harum itu asalnya dari sini. Harum itu asalnya dari sini. Allah. Bukan karena minyak harum Nabi kita wangi. Tidak. Karena Nabi minyak harum itu ada. Allah. Kan ini sudah disebutkan sering pian mendengar setiap acara maulid. Hadis kudusi laulaka ya Muhammad lima khuliqal alam. Jikalau tanpa engkau wahai Muhammad kata Allah, jikalau tanpa engkau wahai kekasihku Muhammad kata Allah, tidak kujadikan alam. Berarti alam ada karena Nabi Muhammad diadakan, kan kayak itu. Harum itu ada karena ada dalam diri Nabi Muhammad. Akhlak itu jadi mulia karena ada dalam diri Nabi Muhammad. Nah begitu juga kita dudukkan diri kita. Kita bisa sembahyang, kita bisa ibadah karena Allah yang tolong, bukan kita yang sembahyang. Itu hakikatnya. Jadi tidak ada lagi yang memunculkan anania. Anania itu ya keakuan. Dikit-dikit mulutnya, Masya Allah pianlah, alhamdulillah.
Masya Allah, biarlah alhamdulillah. Untung juga nih kawan inilah bagus. Ketemu, masya Allah bagus. Ada juga kawan tuh, ay, mantap pada ini luar biasa. Ada yang kayak pian nih. Mengkada kita sauti dengan sautan yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, kita akan masuk ke dalam penyakit yang namanya ain. Ujar orang Banjar, penyakit kamarawaan. Penyakit kamarawaan. Ini menjawab alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sandingkan segala sesuatu itu bukan dirinya, tapi aku hamba. Nah, ketika sudah dia mengambil maqam as-sidqu fil ubudiyah, yang ia tuntut itu kepada Allah, aku bisa bersungguh-sungguh duduk di dalam maqam kehambaan karena itu adalah anugerah Allah. Masuk lagi wal qiyamu bi huquqir rububiyah, yaitu dia mendirikan hak Tuhannya. Dia tunaikan hak Allah. Nah, ketika hamba ini yang sudah benar di jalan hambanya, lalu dia tunaikan hak Tuhannya. Apa hak Tuhannya yang dia tunaikan? Itu pun dia tidak merasakan dia yang menunaikan, tapi Allah yang membantu dia untuk menunaikan. Kenapa? Di awalnya sudah dia minta as-sidqu fil ubudiyah dulu. Benar dulu dia dalam menundukkan dirinya sebagai hamba. Lalu dia ketika menunaikan wal qiyamu bi huquqir rububiyah, kayak salat, itu kan kita menunaikan hak Allah. Menunaikan haknya Allah. Nah, kalau kita di awalnya kada sidik dalam kehambaan, maka ketika kita menunaikan kayak sembahyang, hak-hak Allah yang lainnya, puasa dan kewajiban yang lainnya, imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu kadakawa kita dapatkan secara maksimal dan sangat murni, dari artinya pangkat dan kedudukannya dalam melaksanakan itu sudah level presiden, kalau kita bahasakan level yang paling tinggi sudah. Allah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi kami, berikan pertolongan kepada kami ala dzikrik, atas ingat lawan pian, wa syukrik, atas syukur lawan pian. Allah, wa husni ibadatik, dan perbagus dan wa husni ibadatik, dan bagus peribadatan atau kehambaan kami kepada Dia. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Bensin saja tercampur lawan banyu, masuk ke dalam mesin mogok. Begitu juga kita ibadah, mau ibadah kita masih tercampur lawan yang lain, maka ibadah kita tidak akan bisa naik. Mogok ibadah kita, kadang-kadang sampai ibadah kita kepada tujuan. Murnikan hati kita seikhlas mungkin, belajar untuk bisa ikhlas. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Mudah diucap, memang susah untuk dilakukan bagi yang tidak mau berusaha untuk melakukan. Kalau sudah dia berusaha, pertama paksa gitu. Memang kayak itu paksa gitu untuk ikhlas. Sudah terbiasa dia ikhlas, dia tidak akan lagi merasa keterpaksaan. Kenapa? Jawabnya sudah biasa. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, minta maaf, minta halal, minta ridha Allah yang batin. Mari kita tutup dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini, hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Mudahan selama bulan Rabiul Awal kita duduk di dalam majelis-majelis maulid, jangan pernah berhenti rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad yang sudah kita dapatkan di dalam bulan maulid ini, hingga akhirnya berjalan terus waktu sampai nanti panjang umur bertemu lagi dengan bulan maulid. Itu terus ditambahkan oleh Allah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, yang bertanda Nabi Muhammad semakin cinta kepada kita, semakin rindu kepada kita karena kita rindu kepadanya.
karena kita menundukkan diri sebagai umat yang selalu harus mengikat diri kepadanya. Kenapa kalau kita mengikat diri kepada Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dalam surah Al-Qalam Allah menyebutkan wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu wahai kekasihku Muhammad la ajran ghaira mamnun, sungguh pahala yang kada pernah putus. Kita kaitkan kepada Nabi kita Muhammad, maka pahala-pahala yang tadi kita di makam mengharap pahala, ya, tidak lagi mengharap itu karena sudah tidak putus-putusnya harapan kita untuk menundukkan diri kita sebagai hamba Allah, dan pahala itu tersambung kepada Nabi kita Muhammad yang sumber daripada segala macam pahala, yang rahmat itu saja daripada Nabi kita Muhammad yang Allah jadikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali bawa rahmat bagi sekalian alam. Bahkan Nabi kita memproklamirkan diri beliau dalam hadis beliau, ana rahmatul muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah. Maka ketika Allah katakan dalam Al-Quran, rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku meliputi segala sesuatu, maka sumbernya yang Allah jadikan adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga kita kada kau mengandalkan amal, masuk surga kita kada kau mengandalkan ibadah, lalu masuk surga yang kita andalkan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena kita kawa ibadah oleh sebab ada rahmat Allah, karena kita kawa ibadah oleh sebab ada sayangnya Allah, dan sayangnya Allah wujudnya ada di dalam diri Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalaulah saja Gunung Uhud itu masuk surga karena cinta dengan Nabi Muhammad, sebagaimana dalam sabda beliau, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintai itu gunung. Tidak ada gunung di dunia ini yang dimasukkan ke dalam surga kecuali gunung Uhud. Oleh sebab apa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.